Oke, kita lihat kenapa harus begitu, kenapa kita harus mencintai. Katanya Ki Kegat, ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India. Ada Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu beliaulah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikih kalau bahasa Islamnya. Cuman nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri, dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya. Kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain. Terus dia katanya, ceritanya termasuk datang ke Indonesia. Di sini dikenal sebagai Semar. Nah, itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang, hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja copy paste, sekarang bisa bikin puisi. Ya kan? Ketika dia jatuh cinta, kemarin nontonnya film laga, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa? Cinta bisa mengubah orang. Cinta pada apapun. Nah, katanya Ki Kegat juga di poin yang kedua ini, saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang alami, yang tidak mengalami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Baru setelah kamu jatuh cinta kamu ngerti, ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi itu sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan? Cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung. Meskipun ditolak, meskipun gak ditanggapi, meskipun dicueki, meskipun kamu dapat sakit, pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak. Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egomu sendiri. Tidak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu tidak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci, itu nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya, itu kan tidak pernah berpikir dirinya sendiri, tapi yang dipikir selalu apa keinginan, apa maunya putra putrinya. Itulah cinta. Kalau hubungan manusia semuanya semacam ini, ya dunia damai. Maka sentuhlah semua orang dengan cinta. Biar apa? Biar tidak ada yang rugi. Cinta membuat hidup lebih hidup. Cinta merupakan karakter paling luhur dari manusia. Saya tidak perlu penjelasan, kalian sudah ngerti sendiri. Dan cintalah yang memanusiakan manusia. Ini berarti apa? Dasar eksistensial manusia itu sebenarnya cinta. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah. Dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik.
Kalau enggak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamukan, pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan Pak, saya cinta agama, kok hasilnya merusak, perlu ditelusuri lagi. Mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan, nggak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna, membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya, ada tujuannya. Kemarin mekanis saja, tapi begitu orang jatuh cinta, ada tujuannya apa yang dicintai. Jadi hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maknanya di mana? Yang dicintai. Jadi, nah, terus katanya Ki Kegat, kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan, kalau dalam Islam wa nafakha fihi min ruhi, yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka, ingin memiliki atau ingin menguasai, tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah, itu katanya Soren Kierkegaard. Jadi ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah, itu rumusnya Soren Kierkegaard. Kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai gak ngefek lagi sekarang. Ya kan? Kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya, kamu paling ngalah prek. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu, di banyak syair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu, karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidupmu. Ada teori yang lain dari Kierkegaard, cinta dan penderitaan. Ini filsafatnya saya ambil untuk nulis buku Risalah Patah Hati itu, yang saya tulis tahun berapa itu. Jadi cinta itu sangat dekat dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagian paling penting untuk kita mengenali cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Kalau ada orang tidak mau disakiti, tidak mau susah dalam cinta, itu bukan cinta. Jadi cinta itu memang gandengannya penderitaan. Ya kayak tadi loh, tidak menderita gimana kamu biasanya bangunnya jam 8, sekarang jam 7 harus sudah jemput kuliah. Itu kan penderitaan. Pengorbanan luar biasa itu. Belum lagi korban kuota. Kalau WA-an, kalau nelpon tidak ada habis-habisnya. Balas-balasan WA tidak berhenti-berhenti. Yang satu ngirim sudah ya, iya sudah. Oke ya, oke. Terus terus. Tidak ada habisnya. Iya. Miss you too, miss you juga, miss you too. Bolak-balik tidak bantai. Jadi kalau ngomong sampai berjam-jam, sampai HP-nya sampai harus ke dekat colokan, jadi dekat colokan gitu, tidak selesai-selesai. Loh itu bukan pengorbanan, itu penderitaan loh, luar biasa. Kalau yang tidak mau susah, tidak, bukan cinta. Cinta gandengannya penderitaan. True love harus dialami dengan penuh rasa pahit, sakit. Ya sakit yang sejati apa? Karena kamu harus membunuh egomu. Jatah makan
tinggal sedikit harus neraktir. Lah itu kan korban. Tapi kamu kan senang korbannya. Hakikatnya kan pahit itu, tapi karena kamu tahu, ya kan pahit itu neraktir itu. Duit tinggal segini-gininya harus neraktir. Tapi kalau itu cinta sejati, sakitku tidak masalah. Kenapa? Karena aku sudah bisa mengalahkan egoku sendiri. Justru kesusahan demi kesusahan itu membuat cinta semakin erat, semakin rekat. Dan cinta jadi agung karena pengorbanan-pengorbanan ini. Coba dilihat kisah cinta besar itu kan, hasilnya rata-rata ya tragis. Laila Majnun, Romeo Juliet itu kan tragis. Coba hasilnya happy ending itu kamu sudah lupa ceritanya. Kayak film India, film Mano itu kan tidak terlalu monumental. Dia monumental ketika kelihatan besar, kelihatan mewah, ketika ada pengorbanan besar. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Ya kayak katanya Patkai itu loh, di Sun Gokong itu kan, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Tapi Patkai itu ngerti begitu kan, tetap dia bolak-balik jatuh cinta lagi. Karena memang cinta itu membahagiakan meskipun berat. Ya yang ngalami mesti ngerti nanti bagaimana beratnya energi dari yang namanya cinta. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Oke, kita lanjutkan di Work of Love. Hati-hati. Kalau tadi kan ilustrasinya cinta romantik. Nah, cinta romantik tidak terlalu disukai Kierkegaard. Sebenarnya cinta yang sejati itu cinta sesama.